tidak hanya secara individu atau tidak hanya secara perorangan kalian datang ke guru BK, tapi bisa juga kelompok. Nah, misalkan kayak seperti ini, Ustazah datang ke kelas kalian untuk memberikan pelayanan tentang bullying ini. Jadi diberikannya itu secara kelompok, secara banyak, lebih dari 2 orang. Datang ke kelompok. Oke, sekarang tentang tujuan diadakannya layanan bimbingan kelompok. Kalian tahu nggak tujuan Ustazah memberikan layanan bimbingan kelompok ini apa? Ada yang tahu? Ya? Oke, karena temanya atau judulnya itu tentang stop bullying, tujuan Ustazah memberikan layanan bimbingan kelompok ini adalah pertama, kalian mengetahui bullying itu apa? Agar kalian mengetahui bullying itu apa? Coba yang kalian ketahui tentang bullying itu apa sih? Terus menghina, lagi, dikerjain, lagi, mencaci maki, lagi, apa? Oke, nah itu semua yang kalian sampaikan itu benar. Gitu, yang pertama adalah kalian tahu bullying itu apa. Terus mengapa orang itu melakukan bullying? Terus siapa sih orang yang biasanya menjadi korban bullying? Apa itu bullying? Bullying adalah perilaku negatif yang menyakiti orang lain, baik secara verbal, fisik maupun mental, sehingga membuat korbannya menjadi terganggu, tidak nyaman, bahkan tersakiti. Nah, segala tindakan tindakan negatif, baik itu tindakan negatif itu kecil, seperti yang tadi, kayak misalkan mengejek misalkan kayak gimana coba, siapa nih yang ngejek? Kayak misalkan, dia mah keluar aja ngomongin, itu sama dengan loh, sama aja dengan bully. Nah, misalkan dia mah nih hitamnya, nah dia mah nih bodoh, itu udah masuk ke dalam mengejek, bully. Nah, kalau sudah masuk ke dalam bully, jadi harus kita jadi bully itu adalah perilaku negatif, sementara perilaku negatif baik perilaku negatif yang terkecil maupun yang terkasar. Oke, lalu di sini ada jenis-jenis bullying. Yang pertama ada bullying verbal, bullying fisik, dan psikomotorik. Nah, kalau bullying verbal itu bullying yang tindakan yang menggunakan perkataan untuk menyakiti hati orang. Kayak tadi, misalkan secara langsung, kamu mau menit doang, kamu mau menit pendek, kamu mau menit cadel. Nah, itu termasuk bully, meskipun dengan berkat atau misalkan dengan candaan yang biasanya kan kalau suka ada kayak gini, niat bercanda, itu aja baper, niat bercanda, nangis. Itu termasuk bully. Kenapa termasuk bully? Karena menyakiti hati orang. Meskipun bercanda, meskipun candaan, tapi candaan itu ada batasannya. Jangan sampai candaan itu oleh ada orang yang menerima candaan itu dengan candaan lagi, tapi ada juga orang yang tidak menerima candaan itu, yang malah menjadi sakit hati. Atau bahkan ada juga orang yang dicandain kayak gitu, tapi diam aja. Tahu-tahunya di dalam hatinya, atau kalau dia lagi sendiri dia nangis, dia sedih karena ngerasa dia dibully, ngerasa dia dihina, ngerasa tersakiti. Itu bullying verbal. Ada bullying fisik. Kalau bullying fisik seperti apa? Memukul. Pokoknya segala tindakan yang mengenai fisiknya yang sampai tidak hanya tersakiti hatinya, tapi tersakiti juga badannya. Nah, itu bullying yang seperti itu yang sangat-sangat harus dihindari, karena ya tidak hanya mental tapi juga fisik yang terkena. Nah, yang ketiga ada cyberbullying. Nah, cyberbullying ini apa? Tindakan yang menyerang orang secara online yang biasa dilakukan di dunia maya atau sosial media. Nih, biasanya netizen ya, yang suka ngekritik yang suka ngekritik artis-artis, yang suka ngepoin kehidupan artis, udah nggak dikepoin, udah gitu apa? Dihujat, segala dikomenin, itu termasuk bullying. Jadi kalian pun sama, tidak boleh seperti itu. Meskipun di sosial media tidak bertatap secara langsung, tidak mengatakannya secara langsung, tidak menyakiti badannya, tapi meskipun secara langsung tetap saja itu dinamakan bullying. Coba sebelum lanjut, ada permainan dulu nih, biar pada mulai. Oke, permainannya, coba ini kan ada 4 baris. Tangan kanan kalian kayak gini. Tangan kanan kalian kayak gini. Ya kayak gitu. Yang satunya nempel telunjuknya. Oke, saya ikutin. Oke, setiap Ustazah menyebutkan angka ganjil, kalian harus nangkap jari itu. Dan yang nempelin jarinya, kalian yang nempelin jari harus bisa menghindar dari tangkapan itu, oke? Tapi kalau misalkan Ustazah mau mengatakan huruf genap, ya itu nggak usah. Kalian nggak usah menghindar, nggak usah juga nangkap. Ya bisa? Bisa. Oke, coba selanjutnya. 3. Siapa yang ketangkap? Si Oli. Oke, konsentrasi. Dengerin. Oke,
dengerin. Angka 6. 6 ganjil tenang. Siapa yang menghindar? Lagi konsentrasi. 21. Ya, siapa yang ketangkap? Konsentrasi lagi. Konsentrasi lagi. Tempelin lagi. Angka 9. Siapa yang ketangkap? Jajaran terakhir siapa yang ketangkap? Dua-duanya. Oke, sekali lagi. Sekali lagi. Angka 100. 100. Oke, udah mulai. Lanjut. Oke, biar cepat selesai ya. Nah, sasaran korban bully ini siapa aja nih yang biasa menjadi sasaran korban bully? Yang pertama fisik. Maksudnya gimana? Pukul dan biasanya. Sasarannya biasanya nih, kalau orang yang pendek, lebih pendek dari dia, atau bahkan orang yang lebih tinggi dari dia pun suka diejek. Kayak gimana? Si tiang listrik, yang aku, atau tower, termasuk tuh. Jadi apa ya? Manusia tuh yang mau kecil, mau pendek, mau gendut, mau langsing, kurus, selalu ada yang mengejek, selalu pasti dibully. Petofisik atau misalkan dari ini dia cadel, itu juga bully. Sama. Lalu dari kepribadian, kayak misalkan orang yang sangat terdiam atau orang yang sangat aktif, itu meskipun dia sangat aktif, tetap aja suka ada yang ngebully, tetap aja suka ada yang ngejek. Kayak gimana coba gitu ya? Biasanya yang ngejeknya kayak gimana? Kalau misalkan yang orang yang aktif, kalau disuruh apa dia mau, atau disuruh guru buat ngerjain pasti dia selalu yang suka. Caper, apa lagi? Dari uji apa lagi? Nah, jadi itu juga sama dengan bully, sama aja gitu. Lalu kesalahan, nah, sasarannya kalau kesalahan seperti orang yang sering melanggar, atau misalkan di kelas 1G ada yang sifat pasti langsung dia kamu jelek-jelekin 7G, dia sendiri, dia yang pertama, dia orang yang pertama mencoreng nama baik 7G karena sifat gitu. Terus terus aja diomongin kesalahan-kesalahannya. Atau yang sering bolos, sering gak masuk kelas, terus dapat nilai besar, nah itu langsung sekarangnya tuh yang cuit. Kenapa dia kadang bolos kelas, suka bolos sekolah, tapi kenapa nilainya besar ya? Gitu. Nah itu sasaran. Nah ini salah yang sasaran kalau bully. Ini hal yang membuat seseorang itu membuli, bukan sasaran korban bully ya. Yang pertama, kurang perhatian. Biasanya orang yang sering membuli itu kurang perhatian. Siapa nih yang suka nonton drakor? Dan biasanya di film drakor suka ada, kalau misalkan di ceritanya tentang di sekolah, biasanya suka ada yang tentang pembulian. Dan biasanya seseorang yang membuli itu meskipun dia kaya, misalkan si kaya membuli si miskin. Ya biasanya si orang kaya ini itu dia membuli latar belakang keluarganya itu biasanya broken home, atau enggak dia yang suka dibanding-bandingin sama si miskin ini karena si miskin ini pintar tapi dianya bodoh, dianya nggak bisa merapat. Nah biasanya dari latar belakang keluarga yang kurang gitu, jadi sehingga dia mencari perhatiannya dengan mengejek, dengan membuli orang lain, atau bahkan membuli si miskin itu yang biasa dia dibanding-bandingin itu gitu. Lalu iri dengan korban. Nah, iri si miskin ini dia lebih pintar, dia lebih banyak disukai sama orang lain. Tapi si kaya ini dia karena dia kurang pintar, dia meskipun dia cantik, menurut dia yang lebih cantik, lebih populer, tapi dia tidak banyak disukai orang lain. Orang lain banyak yang lebih menyukai si miskin itu karena kepintaran dan kebaikannya. Iri dengan korban. Lalu yang ketiga dendam. Jadi karena si miskin ini terus dibelain sama keluarganya atau sama ibunya, selalu dibelain, dia punya dendam nih karena si miskin aja yang selalu yang selalu jadi pandangan orang tua itu lebih baik dari anaknya, kayak gitu. Makanya dia sampai punya dendam itu terus membuat si miskin itu biar biar tersakiti, biar sampai dia down, sampai dia dijauhi sama orang lain. Segala apapun caranya dia lah. Lalu yang keempat, ikut-ikutan. Nah biasanya si kaya ini biasanya punya teman-temannya nih, punya geng-gengnya. Nah geng-gengnya ini pasti dia ya ikut-ikutan aja meskipun dia tidak punya dendam, dia tidak iri dengan siapapun, ya biasa-biasa saja. Karena ketua gengnya itu punya dendam pribadi terhadap si miskin, jadi ya udah si teman-temannya ikut-ikutan untuk membuli. Dampak perilaku bully. Nah seseorang yang dibully pasti dia memiliki dampak dari kemudian itu. Yang pertama trauma, stres, dendam, sampai hilang akal sehat. Nih, kalau si miskin ini terus-terusan dibully, akhirnya dia trauma untuk tidak ingin masuk ke kelas lagi, tidak ingin ke sekolah lagi, sampai akhirnya
apa karena merasa hidup itu terus-terusan diejek, dibully, sampai dia merasa ingin mati saja, trauma, sampai stres. Dia stres begitu, bahkan sampai memiliki dendam untuk ingin melawan kembali si pembuli tersebut. Atau dia rasa dendam karena dia merasa si pembuli ini sudah kelewatan, dia dendam sampai ingin melakukan hal yang mungkin lebih kejam lagi dari si pembuli yang tadi itu. Jadi kalau misalkan di sekolahnya dia dibulinya misalkan cuma misalkan disiram atau dia ejek-ejekin segala macam, dan dia si pembuli itu bisa melakukan hal yang lebih lagi, bisa sampai dia menyakiti si pembuli itu gitu. Nah, hilang akal sehat. Nah, bisa jadi si pembuli itu bisa aja kalau misalkan orang yang dibulinya udah hilang akal sehat, dia bisa saja sampai membunuh orang yang sudah membuli dia. Itu dampak perilaku bullying. Makanya kita harus mikir, bolak-balik lagi kita harus mikir berapa kali lagi untuk mengatakan hal-hal kepada orang lain. Apakah hal itu, perkataan itu apakah akan menyakiti hati orang lain ataukah tidak. Segala tindakan-tindakan itu harus kita saring lagi gitu agar segala hal yang kita lakukan tidak menyakiti hati orang lain. Karena gitu dampaknya akan buruk, apalagi kalau misalkan orang yang dibully itu udah hilang akal sehat, apapun yang dia inginkan kepada kita akan dia lakukan, meskipun itu harus dengan nyawanya hilang, nyawa orang yang dibully, orang yang membulinya itu hilang. Gitu kalau misalkan udah hilang akal. Nah, lalu ini ada cara mengatasi bullying terakhir nih. Yang pertama berbicara pada pelaku, cerita pada orang yang bisa dipercaya, abaikan, bangun rasa berani dan percaya diri, cegah perilaku bully, dan kampanye stop bully. Nah, kalau misalkan ada yang ngebully kita harus bisa berani melawan, kita harus bisa berani bilang, coba kamu jangan seperti itu, jangan terus-terusan seperti itu karena hal itu tidak baik. Kalau misalkan orang yang dibulinya itu tidak berani untuk mengatakannya, bisa sama temennya dikasih tahu, dinasihatin. Atau biasanya kan kalau misalkan ada orang yang ngebully, biasanya teman-teman sekitarnya itu takut, ya, itu takut malah balik dia yang dibully gitu kan. Nah, kalau misalkan masih aja nggak bisa, coba bilang ke siapa? Ke guru, boleh ke guru BK atau ke wali kelas kalian, ke siapapun, atau misalkan di pondok nih, karena belum ada guru BK yang adanya pengasuhan, boleh bilang ke pengasuhan atau wali kelas atau ke pembimbing bujur kalian agar pembulian itu bisa ditindaklanjuti. Bangun rasa berani dan percaya diri. Nah, harus berani, orang yang dibully dia harus berani. Harus berani itu seperti apa? Bukan berani melawan ya, cuman maksudnya berani itu berani agar dia itu tidak membuli lagi, atau misalkan diabaikan aja lah. Apalagi kalau misalkan di sosial media yang kayak gitu, ya udah pertemanannya diblokir aja, gak usah pertemanan lagi biar pembulian itu tidak terjadi. Alhamdulillah. Tangan dulu sekali lagi. Jadi kesimpulannya, sebelum ke kesimpulan, saya mau nanya dulu. Jadi bully itu apa tadi? Pengertiannya yang tadi, perilaku negatif. Apa aja? Biasanya bully itu bully apa aja? Biasanya kalau bully itu dilakukannya gimana aja? Kelompok dengan kekerasan, satu lagi kekerasan fisik dan di sosial media. Ingat ya, paham? Pokoknya ada yang mau bertanya dulu soal bullying ini? Ada yang mau bertanya? Ya, apa? Rata-rata sosial media suka sama teman sendiri. Nah iya, makanya dari itu biasanya kan teman sendiri nih yang suka kayak gitu. Nah, agar untuk mencegah hal itu, misalkan nih Anggia nih posting foto Anggia, terus di komen, ih teman cantik karena filter, iya Anggia mah putihnya karena pakai pemutih, iya Anggia mah tinggi kayak power. Kalau misalkan sering katain kayak gitu, kalau misalkan Angginya berani, tinggal bilang aja, misalkan diri ya, bisa kayak gitu, diri ya, atau misalkan kata-katanya dijaga, atau bisa dengan hal yang lain, atau misalkan Anggi sampai risih banget, ya udah blokir aja pertemanannya, nggak usah lihat lagi. Kalau misalkan ternyata ketemu lagi di sekolah, misalkan dianya kalau di sekolah biasa-biasa saja, ya udah itu biasa-biasa saja. Tapi kalau misalkan ternyata di sekolah pun melakukan hal yang sama, ya udah lakukan cara yang tadi, abaikan atau harus bisa berani dan percaya diri. Kalau misalkan memang tidak bisa, laporkan ke BK atau ke murid ada. Ada lagi yang mau bertanya? Ada. Oke, jadi kesimpulannya pada layanan bimbingan kelompok kalian ini, kesimpulannya apa? Ada yang mau menyampaikan? Oke, kesimpulannya stop bullying. Hindari melakukan perilaku yang negatif. Meskipun hal negatif itu dari perkataan atau lewat sosial media yang biasanya menurut kita sendiri itu hal yang lumrah, hal yang biasa saja, tapi tetap meskipun kata-kata itu hanya candaan, tapi kalau misalkan orang yang dicandainya tersebut sudah sakit hati, maka hal itu sudah dikatakan dengan bullying. Maka harus kita hindari. Kalau misalkan ada teman kita yang pendiam atau teman kita yang misalkan kekurangan fisiknya,
kepribadiannya atau hal apapun, jangan kita ejek, kita rangkul, kita temani, yuk kita belajar bareng-bareng, yuk kita ngobrol bareng-bareng, ayo kita ya saling lah. Jadi ingat kata-kata Ustazah biasanya kalian, kita ini adalah keluarga. Kenapa dikatakan keluarga? Karena setiap hal yang kita lakukan kita selalu bareng-bareng sama teman kita, ya? Bisa seperti itu? Bisa. Semoga yang sudah sampaikan materi yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kita terhindar dari bully dan kita terhindar dari membuli. Oke, karena waktu kita habis, nah tadi bilang adalah